Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Clara Artasya Pasaribu dari Prodi Sarjana Terapan Kebudayaan Medan, kelas 1B. Di sini saya akan bercerita tentang teror hantu dari rumah kentang. Diawali dengan ada sepasang suami istri yang memiliki satu anak perempuan yang bernama Sophie, di mana kehidupan mereka sangat miskin karena mereka setiap kali panen kentang selalu gagal atau tidak berhasil. Saking miskinnya, mereka harus memakan kentang busuk tersebut untuk makanan mereka sehari-hari. Mereka pun capek dengan keadaan mereka, lalu mereka melakukan persugihan, di mana persugihan tersebut meminta tumbal anak kecil. Dari sinilah kisah rumah kentang tersebut dimulai. 20 tahun kemudian, kita diperkenalkan lagi nih sama sepasang suami istri yang bernama Rian dan Sophie. Rian dan Sophie adalah penulis novel yang sangat laku di pasaran dan sangat terkenal pada masanya. Tetapi lama-kelamaan novel mereka tidak laku lagi, karena pembaca merasa bosan dengan alur yang itu saja dan pembaca merasa kalau novel mereka tidak berdasarkan pengalaman mistis mereka sendiri. Dan mereka pun diminta untuk menulis novel berdasarkan pengalaman mistis mereka sendiri. Lalu ketika sampai di rumah, Adrian berpikir untuk mencari cara bagaimana membuat novel terbaru mereka. Pada saat Adrian mencari ide, kemudian kentang jatuh bersamaan dengan foto kecil Sophie. Adrian pun melihat foto kecil Sophie dan mendapatkan ide untuk membuat novel terbaru mereka. Adrian berpikir bagaimana kalau mereka berlibur saja ke rumah orang tua Sophie yang ada di desa, rumah dengan perkebunan kentang yang sangat luas. Barangkali di sana mereka mendapatkan ide untuk membuat novel baru. Dan uaknya Sophie menyetujui idenya Rian. Lalu Rian mengajak Sophie untuk berlibur ke rumah orang tuanya yang ada di desa, tetapi Sophie ragu karena rumah tersebut sudah lama tidak dihuni dan orang tuanya Sophie menghilang tanpa diketahui apa sebabnya. Karena ini soal pekerjaan dan kebetulan anak-anaknya Sophie juga sedang ada libur sekolah, sehingga anak-anaknya Sophie bisa ikut mereka juga berlibur. Dan Sophie pun mendukung ide dari Adrian tersebut. Keesokan harinya mereka pun langsung pergi berlibur ke tempat orang tuanya Sophie yang ada di desa. Oh iya, di sini Sophie juga memiliki 3 anak laki. Yang pertama bernama Nina, yang kedua Nala, yang ketiga Bayu. Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang, mereka pun sampai di desa orang tuanya Sophie. Tetapi di tengah jalan, mereka dicegat dengan seorang laki-laki tua penjual jimat. Dan laki-laki tua penjual jimat tersebut menawarkan dagangannya kepada Rian dan Sophie. Lelaki tua tersebut menawarkan dagangannya kepada mereka karena laki-laki tua tersebut tahu bahwa mereka adalah orang baru di desa ini. Tetapi karena Rian dan Sophie tidak mempercayai hal-hal mistis atau hal-hal tahayul seperti yang dikatakan lelaki tua tersebut, mereka pun menghiraukan perkataan lelaki tua tersebut dan pergi begitu saja tanpa mengambil jimat yang ditawarkan oleh lelaki tua tersebut. Akhirnya sampailah mereka pada tujuan, yaitu rumah orang tua Sophie, rumah yang sangat besar dan bersih karena selalu dibersihkan oleh Bidarti, yaitu pembantu setia keluarga Sophie pada saat itu. Tetapi yang anehnya Bidarti tidak pernah tinggal di situ kalau malam. Karena sudah tua, Bidarti memutuskan untuk tidak lagi bekerja di rumah peninggalan orang tua Sophie. Kemudian tak lama dari situ mereka pun pergi ke perkebunan kentang yang ada di depan rumah. Tetapi pada saat di perkebunan kentang, Nina mendengar suara bisikan-bisikan anak kecil. Lalu Nina mengikuti suara bisikan-bisikan tersebut dan suara bisikan-bisikan tersebut berasal dari gudang. Lalu Nina penasaran dan Nina membuka gudang tersebut. Tetapi Nina dikagetkan oleh ibunya. Mama. Lalu mereka pun bersama masuk ke dalam gudang tersebut. Di dalam gudang tersebut mereka menemukan kuali yang besar sampai tubuh Bayu pun bisa masuk ke dalam kuali tersebut. Dan Sophie juga menemukan sebuah foto. Ternyata kuali yang sangat besar ini digunakan warga untuk memasak kentang pada perayaan panen pesta kentang besar-besaran. Pada malam hari, ketika Rian sedang asik mengerjakan novel barunya, Nina terbangun dan melihat ibunya mengajak ia ke suatu tempat entah kemana itu. Nina mengikuti ibunya sampai ke gudang, lalu Nina masuk
terus mengikuti ibunya sampai ke dalam gudang. Dan seketika ibunya menghilang dan api besar menyala, lalu kuali tersebut mendidih. Keluarlah hantu kentang dari kuali tersebut dan menarik Nina hingga terjatuh. Karena mendengar teriakan Nina yang sangat keras, Ryan dan Sophie pun pergi ke gudang untuk melihat Nina. Tetapi Nina tidak ditemukan, hanya saja robekan baju Nina saja yang ditemukan. Lalu Nina pun menghilang tanpa jejak. Ryan mencoba melapor kepada polisi karena Ryan yakin bahwa Nina hilang karena diculik orang. Dan keesokan harinya mereka pun pergi ke pasar untuk mencari Nina. Ryan dan Sophie bertanya-tanya kepada orang-orang yang ada di pasar sambil menunjukkan fotonya, apakah kalian pernah melihat anak ini? Tetapi tidak ada satupun orang yang pernah melihat Nina. Dan di pasar, Nala dan Bayu meminta ibunya untuk membelikan mereka mainan. Bayu meminta ibunya untuk membelikan ia peluit, dan ibunya pun menyetujuinya, karena sewaktu-waktu bisa ditiup jika Bayu kenapa-napa. Lalu Sophie melanjutkan untuk mencari Nina, dan menitipkan Nala dan Bayu kepada uaknya. Di pasar, Uak kembali bertemu dengan lelaki tua yang mencegat mereka di jalan. Lelaki tua tersebut ternyata bernama Dadang. Dadang kembali menawarkan dagangannya kepada uaknya Sophie. Kini Dadang menawarkan dagangannya secara cuma-cuma, karena Dadang tahu rumah yang sedang mereka tempati bukan rumah sembarangan. Pada malam hari, teror berlanjut pada Uak dan Bayu. Bayu melihat Nina meniup peluit miliknya dan Bayu mengikutinya. Tak lama kemudian Bayu menghilang. Lalu Ryan dan Sophie mendengar suara peluitan milik Bayu. Dan mereka mencari Bayu tetapi Bayu tidak ditemukan. Dan pada saat mereka mencari Bayu, mereka menemukan ruang bawah tanah dan mereka pun pergi ke sana, barangkali mereka menemukan Bayu di sana. Tetapi mereka tidak menemukan Bayu. Mereka malah menemukan sesaji yang sangat banyak. Keesokan paginya, Uak meminta Sophie untuk menggunakan jimat tersebut karena banyak kejadian aneh yang menimpa di rumah itu. Tetapi Sophie bersikeras untuk tidak memakai jimat tersebut dan ia membuang jimat tersebut. Dan pada malam hari, teror kembali menghantui Uak. Kali ini Sophie sendiri yang melihat langsung bahwa hantu kentang memasukkan kentang ke dalam mulut Uak. Sophie membeku, ia tidak dapat membantu Uak. Oleh sebab itu, karena teror ini, Uak menjadi bisu dan tidak dapat berbicara. Lalu Sophie kembali mengambil jimat tersebut, karena ia percaya bahwa hantu kentang benar-benar ada. Keesokan harinya, Uak ingin berbicara kepada Sophie dan Ryan. Uak berbicara kepada Sophie dan Ryan melalui permainan. Di permainan tersebut terdapat tulisan Dadang. Lalu Sophie dan Ryan menemui Dadang di tokonya. Di sana, Sophie dan Ryan mendapatkan banyak informasi dari Dadang. Ternyata Dadang mengetahui semuanya karena Dadang merupakan supir dari ayah Sophie pada saat itu. Lalu Sophie bertanya kepada Dadang, kemana orang tuanya menghilang. Lalu Dadang menceritakan bahwa orang tua Sophie dahulu melakukan persugihan, di mana persugihan tersebut terdapat 3 syarat. Yang pertama, hantu harus diberi tumbal berupa anak kecil. Yang kedua, mereka harus memperbolehkan hantu tersebut tinggal di rumah mereka. Yang ketiga, mereka harus menyembah hantu tersebut selamanya. Kebetulan ada seorang ibu yang menyumbangkan anaknya pada saat itu untuk dijadikan tumbal. Ia malu membesarkan anaknya sampai besar karena anaknya buta. Dan seketika orang tua Sophie menjadi kaya, tetapi orang tua Sophie tidak dapat terus-menerus memberikan tumbal anak kecil. Dan pada saat itu Sophie masih kecil sehingga ia dititipkan kepada uaknya, takutnya hantu kentang meminta Sophie untuk ditumbalkan. Lalu orang tua Sophie datang kembali ke dukun untuk tidak melakukan persugihan lagi. Tetapi hantu tersebut marah dan kesal karena orang tua Sophie tidak menepati janjinya. Dan orang tua Sophie mencoba untuk kabur dari rumah mereka, tetapi hantu kentang tersebut selalu mengikutinya dan meneror mereka. Lalu, Dadang memberitahu cara memberhentikan hantu kentang tersebut kepada Sophie dan Ryan. Dadang memberikan buku tata cara berinteraksi dengan hantu kentang tersebut, tetapi Dadang tidak bisa membantunya, karena kebetulan Dadang merupakan dukun yang membantu orang tuanya Sophie untuk melakukan persugihan, dan Dadang tidak mau lagi terlibat dengan hantu kentang tersebut. Sesampainya di rumah, Ryan dan Sophie pun langsung melakukan interaksi dengan hantu kentang tersebut sesuai dengan tata cara yang diberikan oleh Dadang melalui bukunya. Lalu hantu kentang datang
dan berbicara kepada mereka bahwa ia masih sangat kesal dan marah kepada orang tua Sophie. Ia tidak mau berdamai. Lalu keesokan harinya, Uwa ingin berbicara kepada Sophie dan Ryan. Mereka berbicara melalui permainan tersebut dan terdapat tulisan jimat. Lalu Uwa memakan jimat dan keluarlah kentang sehingga Uwa dapat berbicara. Dari situlah Uwa menceritakan semuanya karena Uwa sudah mengetahui sejak ia bertemu dengan Dadang di toko kemarin. Lalu Sophie bertanya kepada Uwa apa saja yang sudah Uwa ketahui. Lalu Uwa menceritakan bahwa ada seorang ibu yang menumbalkan anaknya untuk dijadikan sebagai korban persugihan. Lalu Sophie bertanya kepada Uwa, kenapa nggak ibunya saja yang digentayangin? Kenapa harus kita? Dan Uwa pun menjawab bahwa mata anak kecil tersebut buta sehingga ia tidak mengetahui siapa yang menumbalkan ia pada saat itu. Kebetulan mata anak kecil tersebut sengaja dibutakan oleh ibunya dengan sesajen. Sophie dan Ryan pun teringat bahwa ada satu ruangan di mana ruangan tersebut berisi sesaji. Lalu mereka pergi ke ruangan tersebut untuk membersihkan semua sesaji-sesaji tersebut. Mereka pun bingung kenapa sesajen-sesajen yang disajikan di sini masih sangat segar. Padahal kan yang tinggal di rumah ini hanya mereka dan Bidarti. Ternyata benar, Bidarti adalah ibu dari hantu kentang tersebut. Bidarti selalu mengganti sesajen-sesajen ini tiap minggunya agar mata hantu kentang selalu tertutup. Sehingga untuk menghentikan hantu kentang tersebut, kita harus menyingkirkan semua sesaji-sesaji tersebut. Dan pada malam harinya, teror kembali menghampiri Nala dan Ryan. Pada saat tertidur, mereka tiba-tiba terbangun dan melihat Sophie mengajak mereka ke suatu tempat. Tetapi sebelumnya mereka harus melepaskan jimat yang mereka punya. Lalu mereka pun melepaskan jimatnya. Lalu tiba-tiba Sophie berubah wujud menjadi hantu kentang. Ternyata yang tadi membawakan jalan adalah hantu kentang. Mereka langsung berlari. Ryan dan Nala sangat ketakutan karena mereka juga tidak membawa jimat mereka. Mereka berlari ke arah terowongan-terowongan kecil. Tetapi terowongan kecil tersebut buntu sehingga mereka tidak tahu harus kemana. Tiba-tiba Sophie datang dengan membawa jimat dan obor. Sophie membakar segala mayat-mayat yang ada di situ, lalu mata hantu kentang tersebut terbuka. Hantu kentang jadi mengetahui siapa yang telah menumbalkan dia. Setelah mata hantu kentang terbuka, Nina dan Bayu yang tadinya menghilang pun sudah kembali. Lalu keesokan harinya mereka cepat-cepat bergegas untuk pergi dari rumah kentang tersebut. Dan hantu kentang pun membunuh Bidarti. Dan Bidarti pun tewas karena arwah anaknya sendiri. Cerita pun berakhir. Ryan dan Sophie pun berhasil membuat novel karya mereka sendiri dan berdasarkan pengalaman mistis mereka sendiri. The end. Oke, sekian cerita-cerita tentang teror hantu rumah kentang. Thanks for watching.